Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya karunia-Nya kita diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga kita selalu bisa beraktivitas setiap hari dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan baginda kita, seorang pemimpin yang tak berdasi, seorang pemimpin yang tak pernah memukuli, seorang pemimpin yang tak pernah digaji. Siapa lagi kalau bukan yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dari zamannya naik onta sampai zamannya naik Toyota. Dari zamannya Jelebib sampai zamannya Sinajib. Siapa lagi kalau bukan Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kelak. Allahumma amin. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti kepada kedua orang tua menepati posisi kedua setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih orang tua? Orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita. Orang tua adalah yang telah mendidik kita, telah membesarkan kita, telah membawa kita dari kecil sampai besar, dari nggak bisa apa-apa, dari nggak bisa apa-apa, bisa jalan, bisa kerja, bisa apa saja. Kalau itu masih banyak lagi, terutama ibu. Ada yang tahu ibu itu siapa? Ibu adalah orang yang telah melahirkan kita semua. Ibu memiliki 5 tingkatan lebih tinggi dibanding ayah. Di dalam sebuah riwayat yang bercerita, yakni ada seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus aku hormati? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ayahmu. Maka dari sini sudah sangat jelas bahwasanya ibu memiliki 3 tingkat lebih dibanding ayah. Apalagi ketika ibu sedang mengandung, itu rasanya sudah tidak bisa dibayangkan. Apalagi kita kemana-mana di bawah, ke pasar di bawah, ke kamar mandi di bawah, ke dapur di bawah, kemanapun di bawah. Ketika malam hari belum selesai tersiksa. Ketika sedang tidur ke kanan gak enak, tidur ke kiri gak enak, apalagi tidur tengkurap, tambah gak enak, ya kan? Benar apa benar? Benar pasti kan? Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini, kita harus memperbanyak amalan kepada orang tua kita. Karena apa? Karena ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua kita. Makanya ketika kita Ramadan, kita harus sering-sering membantu orang tua kita. Contohnya apa? Contohnya ketika membangunkan sahur. Mungkin orang tua kita sedang kecapean selesai kerja. Maka dari itu kita harus membangunkan sahurnya. Kalau bisa kita menjadi juru masaknya. Benar apa benar? Itu sangatlah mulia. Pasti orang tua kita sangat terkesan dan terpesona. Lalu apalagi amalan kita kepada orang tua kita? Masih banyak lagi. Tapi saya akan memberikan satu tips untuk teman-teman kalian yang ada di rumah maupun ada dimanapun.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Ramadan, pasti semuanya berasa capek dan berat. Kita sebagai anak harus mengerti di mana posisi kita, harus berbuat apa dan harus bagaimana. Ketika kita puasa, sudahlah, kita nggak usah memperbanyak beban orang tua kita. Kita harus banyak membantu dan banyak membersih-bersih rumah kalau bisa, biar orang tua kita nggak terlalu capek dan banyak pikiran. Jadi hawanya orang tua sejuk Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah dan penuh nikmat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ujung kultum saya ingin menyampaikan sedikit nasihat. Ketika kita nanti, orang tua kita nanti sudah tiada, hanya ada 3 amalan saja yang bisa dibawa sampai ke liang lahat. Yakni yang pertama, doa anak soleh. Kita sebagai anak harus menjadi anak yang sangat bisa mendoakan kedua orang tua kita. Kenapa orang tua kita ingin sangat mendidik kita? Karena dia memikirkan ketika nanti ia meninggal, siapa yang akan mendoakannya. Makanya kita sebagai seorang anak harus memahami kita harus apa dan harus bagaimana. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Najib Ainun Mustafa dari kelas 11 IAI dari MAN 1 Lampung Timur pamit undur diri. 1.2 koma, nggak usah panjang lebar, langsung saja. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.